Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam topik listrik dinamis. Pada video kali ini kita akan membahas spesifikasi peralatan listrik yang merupakan video ke-7 dari video listrik dinamis ini. Video pertamanya itu ada 4 topik. Ini video pertama, video kedua dan ketiga pada rangkaian hambatan ini. Kemudian ini video keempat. Kemudian ini video kelima, jembatan tegangan jepit. Kemudian ini video ke-6, ini video ke-7. Nanti terakhir video ke-8, hukum Kirchhoff nanti. Dan sebelum membahas spesifikasi peralatan listrik, peralatan listrik itu bisa lampu pijar, setrika listrik, kompor listrik, kulkas dan lain-lainnya. Pada lampu pijar kita lihat itu memiliki hambatan di dalam lampu pijar itu yang akan merubah nanti energi listrik menjadi energi cahaya. Lampu pijar ini, hambatan lampu pijar itu bergantung pada jenis dari filamen. Di sini ada filamennya, dan panjang filamennya itu sendiri dan luas penampang filamen itu sendiri. Jadi hambatan sebuah lampu itu ya tidak bisa dirubah untuk sebuah lampu. Kemudian lampu ini dihubungkan ke sumber tegangan listrik yang di dinding rumah kita, dicolokkan ke soketnya. Ini kabel dihubungkan ke bagian logam yang ada ulirnya ini. Kemudian bagian kabel yang lain dihubungkan ke bagian bawah dari logam lampu pijar ini. Antara logam ulir dan logam bawah ini ada isolasi sehingga ini tidak terhubung. Kalau ini terhubung dia akan konslet atau terjadi hubungan singkat, maka arus tidak lewat ke filamen, maka lampu tidak menyala jadinya. Kalau saklar dihubungkan, maka arus akan mengalir, maka terjadi perubahan energi listrik dengan menjadi energi cahaya pada lampu, maka lampu akan menyala. Bentuk rangkaian sederhananya dari lampu ini bisa dibikin seperti di bawah. Lampu dilambangkan dengan tanda silang seperti di bawah. Ini lambang dari saklar. Kemudian ini lambang dari atau simbol dari sumber tegangan bolak-balik yang berasal dari dinding di rumah kita ini, atau dari sumber tegangan listrik, dari pemakit listriknya. Ini saklar dihubungkan maka lampu menyala, lampunya menyala seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan spesifikasi peralatan listrik. Peralatan listrik itu seperti lampu pijar, setrika listrik dan lain-lainnya itu butuh energi listrik untuk mengoperasikannya, butuh energi listrik. Kemudian kita lihat sekarang lampu pijar, karena lampu pijar yang diperlihatkan digambar pada kemasan lampu pijar ini saja. Kemudian ini lampu pijar yang lain yang bagian atasnya sudah dipotong, diambil yang ada tulisan spesifikasinya saja. Lampu pijar ini mempunyai, atau semua peralatan listrik pun memiliki spesifikasi, ada spesifikasinya. Seperti lampu pijar ini tertulis 100 watt dan ini 30 volt, dan di spesifikasi lainnya tertulis 220 volt. Jadi spesifikasi yang tertulis pada lampu ini, pada peralatan yang ada sekarang ini adalah 100 watt, 220 volt, 30 watt, 220 volt. Itu menggambarkan potensialnya dan dayanya yang dipaparkan. Jadi ini artinya lampu pijar itu akan menyerap daya 100 watt kalau diberi potensial 220 volt. Untuk lampu yang ini akan menyerap energi 100 watt kalau diberi beda potensial 220 volt. Sebetulnya pada lampu ini tertulis juga tapi kecil, tidak bisa difoto. Yang bisa diperlihatkan hanya yang tertulis pada sampul lampu pijar ini saja, pada kemasannya. Kemudian juga
karena dayanya sudah ada, P-nya sudah ada untuk volume tertentu, untuk pasangan volumenya yang ini, maka ini juga menginformasikan karena P-nya sudah ada, P-nya sudah ada, juga menginformasikan hambatan yang ada dalam lampu tersebut, R-nya. Jadi, kalau potensial yang diberikan ke lampu berubah, menjadi dirubah potensial yang diberikan, tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan, tentu karena R-nya tetap tadi, maka tentu yang berubah P-nya jadi P aksen. Jadi R-nya ini dalam lampu ini tetap, karena R-nya tetap, sewaktu V-nya berubah, R-nya tetap, makanya harus berubah P aksen. Maka kita bisa tulis, karena R-nya sama, maka P per P, P kuadrat per P akan sama P aksen kuadrat per P aksen. Atau dapat ditulis dalam bentuk lain, dikali silang aja, P aksen di sini akan sama dengan V aksen per P kali P. Atau dapat diserah-namakan menjadi, ini sebetulnya P aksen akan sama dengan V aksen kuadrat per P kuadrat kali P. P-nya silang ke samping kanan. Maka kuadratnya bisa disatukan menjadi seperti persamaan yang tertulis terakhir. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah lampu pijar dengan spesifikasi 60 watt dan 220 volt, tentukan daya disipasi atau daya yang diserap ini, disipasi ini, lampu tersebut jika diberi tegangan listrik 110 volt. Jadi tegangan yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Seperti yang sudah dituliskan tadi, V-nya sudah ada, V-nya ini 220 volt ini seharusnya. Kemudian P aksen yang ditanya, berapa potensial daya yang diserap oleh lampu kalau diberi potensial 110 volt. Kemudian sebetulnya banyak cara untuk menyelesaikan persamaan ini, bisa saja pakai P aksen per P sama dengan, karena P itu sama dengan V kuadrat per R, maka kita bisa tulis kalau P aksen tentu jadi V aksen, R-nya tetap. Jadi V aksen kuadrat per R bagi dengan V kuadrat per R. Kata anak SD, bagi ini boleh diganti, per ini boleh diganti dengan bagi. Jadi V aksen kuadrat per R bagi dengan V kuadrat per R. Bagi itu boleh diganti dengan, membagi bilangan pecahan itu sama dengan mengali dengan kebalikannya. Jadi V aksen per R, V aksen kuadrat per R kali dengan R per V kuadrat. Maka bisa ditulis menjadi V aksen per V dikuadratkan kali P. Itu V aksen. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Maka didapatkan 15 watt. Cara lain juga bisa dicari R-nya. Maka P aksen itu V aksen kuadrat per R. R-nya diganti dengan 220 per 60. Ini 220 per 60. 220 kuadrat per 60. Kuadratnya bisa digabungkan, maka 110 bagi 220 itu setengah dikuadratkan 4, seperempat, 60 kali seperempat itu 15 watt. Kemudian contoh soal kedua, dua buah lampu pijar dengan spesifikasi 100 watt 220 volt dan 40 watt 220 volt. Ditanya berapa hambatan lampu masing-masing lampu, R-nya berapa masing-masing lampu. Jika lampu diberi yang B, jika rangkaian lampu dipasang, yang rangkaian paralel ini dipasang dengan diberi sumber tegangan 220 volt, tentukan kuat arus pada masing-masing lampu, I, daya yang diserap pada masing-masing lampu. Seperti yang gambarnya dapat dibikin sederhana seperti tadi. Ini gambar lampu silang aja. Ada P100 100 watt 220 volt dan 40 watt 220 volt ini.
diberi sumber tegangan 220 volt. Jadi sumber tegangannya sama dengan spesifikasi pada alat. Nanti keluar arus dari sumber tegangan bercabang ke lampu pertama I1, bercabang ke lampu kedua I2. Maka I1 dan I2 itu nanti akan ditanya. Ini V1 diketahui, ditanya I1, I2 berapa, P1, P2 berapa jika potensial yang diberikan 220 volt. Maka seperti yang sudah diketahui tadi, P itu sama dengan V kuadrat per R. Maka R sama dengan V kuadrat per P. V1 kuadrat per P1. V-nya 220 per 100. Jadi 220 dikuadratkan per 100. Jadi 484 dapatnya. Kemudian R2 juga demikian. V2 kuadrat per P2. 220 kuadrat per 40. Ini potensial yang ada di spesifikasi ya. Beda karena ada sama-sama 200 volt. Maka dapat 121.210 ohm R2-nya. Kemudian di I1 dan I2. Karena lampu 1 dan lampu 2 tersusun paralel, maka lampu 1 dan lampu 2 masing-masing dapat potensial 220 volt. Jadi potensial yang ada pada spesifikasi lampu sudah sama dengan potensial pada sumber tegangan. Nah, ini akan memudahkan nanti untuk pembahasan berikutnya. Karena V-nya sudah ada, masing-masing lampu dapat potensial 220 volt, R-nya sudah ada, maka kita dapatkan I. Maka I sama dengan V per R. V-nya kita ambil yang 220 volt kuadrat per 100 watt saja. Ini R-nya. R-nya kita ambil. V-nya 220 volt, V yang ini yang 220 volt. Maka dibagi itu sama saja dengan mengali kebalikannya 100 watt per 220. 100 watt per 220 volt kuadrat. 220 coret dengan 1 ini tinggal 100 per 220 atau 10 per 22 atau 5 per 11. Demikian pula untuk I2 dapat 2 per 11 ampere. Sebetulnya yang lebih mudah itu karena potensialnya sama, ini bisa dicari pakai P dengan V aja. Maka P itu sama dengan V kali I daya itu. Maka I itu P per V. Berarti 100 per 270. 100 per 220. 5 per 11. Ini gampang sebetulnya pakai ini. Atau 40 per 220 sama dengan 4 per 22 atau 2 per 11. Kemudian yang nomor 2 ditanya dari poin B, daya yang diserap oleh masing-masing lampu P1 dan P2. P1 itu ya V itu V kali I. Sebagaimana yang sudah dibahas pada waktu materi energi listrik. V itu V kali I. V-nya 220 volt. I-nya 5 per 11. Maka ini ada sama dengannya di sini. Ini dapat 220 bagi 11 dapat 20 kali 5 100 watt. Kemudian nomor yang P2-nya juga demikian. Ada sama dengannya di sini. Tinggal. Jadi V1 kali P2 sebenarnya V2 kali I2, V-nya sama. V kali I2 saja. V-nya 220 volt kali I2 2 per 11. Maka dapat 220 bagi 11 itu 20 kali 2 40 watt. Sebetulnya tidak perlu dicari. Tapi ini untuk membuktikannya saja, untuk lebih memang dapat dipahami, supaya lebih dapat dipahami, maka dikerjakan dengan cara yang seperti ini. Tapi sebetulnya dengan makna spesifikasi tadi kita sudah tahu
potensial yang diberikan 220 volt, masing-masing lampu dihubungkan paralel, maka masing-masing lampu dapat potensial 220 volt juga, sama dengan spesifikasi ini. Berarti lampu akan menyala dengan daya yang diserapnya 400 watt kalau untuk yang 40 watt untuk yang P2, 100 watt untuk yang P1, karena spesifikasi potensialnya udah sama dengan potensial yang diberikan, maka lampu akan menyerap daya 100 watt dan 40 watt, maka hasilnya sama dengan ini. Mudah-mudahan lebih bisa dipahami dengan membahas dengan beberapa cara ini. Demikian pembahasan tentang spesifikasi peralatan listrik. Kita lanjutkan dengan pembahasan latihan untuk dikerjakan pribadi masing-masing supaya lebih memahami apa itu spesifikasi peralatan listrik ini. Barangkali demikian saja pembahasan spesifikasi peralatan listrik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.